Oke, selamat malam Denaila. Bisa dengar suara saya, Dek? Suaranya jelas nggak, Dek, di sana? Oh, jelas ya. Soalnya tadi di sini ada speakernya agak error ini. Jadi saya takutnya nggak jelas. Ini sambil nunggu temennya untuk masuk kelas. Saya juga belum selesai ngupload ini filenya untuk materi kita. Ini ya ditunggu dulu ya, Dek ya. Sambil nunggu temennya dulu. Oke. Oh ya Denaila, tadi saya di grup KPA itu ini ngupload kisi-kisi untuk ujian SD ya tahun pelajaran 2016-2017. Nanti bilang ke mamanya untuk didownloadkan yang sayang ya buat acuan nanti kira-kira materinya apa saja yang dipakai untuk ujian ya. Suaranya putus-putus. Oh, sekarang masih putus-putus. Oh, udah enggak ya. Ini tadi apa? Saya ngupload kisi-kisi. Oh, ini sekalian ada Mbak Aska masuk, saya sapa dulu. Malam Mbak Aska. Halo, selamat malam Mbak Aska. Bisa dengar suara saya, Mbak Aska? Oh ya, ini sekalian saja ya. Tadi saya upload kisi-kisi untuk ujian SD tahun pelajaran 2016-2017. Jadi nanti teman-teman bisa download ya. Jadi tahu acuan ini apa materinya yang digunakan untuk ujian itu apa saja. Nanti bisa di-download. Untuk 5 pelajaran ya. Untuk di Naila nanti minta tolong ke mamanya ya sayang ya untuk di-downloadkan ya. Oke, sambil nunggu teman yang lainnya, ini uploadan saya belum selesai, tunggu dulu ya teman-teman ya. Mbak Aska, suara saya di sana jelas ya Mbak Aska ya? Kalau itu saya kurang tahu ya Mbak Aska ya. Kalau di itu dari pihak ini kok mengatakan ada bahasa Inggris, tapi setahu saya KPA tidak ada bahasa Inggrisnya. Nanti coba saya koordinasi lagi dengan Pak Fareh bagian kurikulumnya untuk minta kejelasan bagaimana kalau ada bahasa Inggrisnya. Nanti saya akan coba tanyakan ini bahasa Inggrisnya itu, saya cari informasi lah untuk bahasa Inggrisnya itu apa aja. Kalau seandainya ada bahasa Inggris nanti saya carikan materinya ya. Atau mungkin nanti kita bisa pakai jam untuk kita ambil dari mata pelajaran lain ya, dari mata pelajaran kita ini saya bisa ngajarin teman-teman bahasa Inggrisnya ya. Oke, ini tadi Mas Rim masuk tapi enggak ini. Coba saya konfirmasi dulu. Oh, ini Mbak Mariam sama Mas Rim masuk. Selamat malam Mbak Mariam sama Mas Rim. Bisa dengar suara saya? Gimana? Suara saya di sana jelas? Oh, bisa ya.
Ini Mbak Mariam sama Mas Ri, tadi saya upload ini kisi-kisi untuk UN. Jadi nanti bisa di-download ya. Jadi buat acuan ini ujiannya materinya apa saja nanti itu diambil dari kisi-kisi tadi ya yang saya upload. Oh ya teman-teman, sembari nunggu uploadan materi saya selesai, ada azan, kita dengarkan azan dulu ya. Iya Mas Ri, kita dengarkan azan dulu ya. Oke, ini tunggu sebentar ya teman-teman ya, saya cari halaman kemarin kita terakhir belajarnya. Kita kemarin sudah sampai pidato Adi Bakarti. Ini saya minta maaf ya teman-teman ya, karena saya upload materinya ini memakan jam. Ini nggak tahu loadingnya agak lama. Karena tadi saya ada trouble dengan earphone saya, jadinya saya telat masuk kelasnya, upload link kelasnya. Tunggu sebentar ya. Pertanian. Oke, kemarin kita sudah sampai di sini.
sebentar. Selamat pagi. Selamat malam permisa. Ini kemarin kita sudah isi berita sudah. Ini berita kita kemarin sudah belajar. Bertani sehat juga sudah. Oke, ini yang cerita. Oke, ini belum ya cerita, kita lanjutkan di sini. Oke, saya langsung saja ya teman-teman ya, open kelasnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman ya, karena saya terlambat untuk ngupload materinya. Oke, hari ini tanggal 25 Januari 2017 kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, melanjutkan materi yang kemarin masih dengan tema pertanian. Sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti proses belajar mengajar kita diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Masih loading Mas Ri? Saya perbesar biasanya. Oke. Oke Mas Ri, bagaimana? Masih loading kah? Untuk teman-teman yang lain gimana untuk uploadannya? Bisa dilihat? Oh bisa. Oke Mas Ri, Mbak Mariam bisa. Mas Ri tunggu ya. Mbak Aska bagaimana tampilannya Mbak Aska? Iya Mbak, ini speaker saya tadi itu trouble. Jadi mungkin ini terus saya coba untuk record, suaranya memang agak sedikit jauh. Jadi saya mohon maaf, ini mungkin suaranya agak kurang keras, kurang jelas ya. Tapi saya akan usahakan bicara dengan volume yang tinggi sekali supaya nanti suaranya di teman-teman kedengeran ya. Oke. Pertama ini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat. Nanti kita akan jawab pertanyaan tentang apa sih yang ada di cerita rakyat ini. Oke, bisa disimak ya teman-teman ya. Sura Menggala. Pada waktu itu ada seorang prajurit yang malas, namanya Sura Menggala. Karena orangnya malas, hidupnya selalu dalam kesulitan. Keadaan hidup Sura Menggala seperti itu tidak luput dari perhatian sang pangeran. Sang pangeran sebenarnya sudah sering menolongnya, namun nasib Sura Menggala belum berubah. Cara pangeran menolong biasanya tidak secara terus-menerus dan tidak langsung, tetapi secara terselubung. Namun, karena Sura Menggala kurang tanggap dan mempunyai sifat malas, maka hidupnya tetap sial dan miskin. Suatu saat, pangeran memanggil Sura Menggala. Dia ingin membantu Sura Menggala, tetapi tidak secara langsung. Sura, tolong antarkan suratku ini kepada Demang Wonogiri. Segera berangkat. Ini saya beri uang jajan seringgit untuk membeli minum di jalan. Sura menyanggupi perintah pangeran. Namun sebenarnya hatinya jengkel karena hanya diberi uang seringgit. Padahal jarak yang harus ditempuh cukup jauh. Dasar sial, keluh Sura Menggala. Di perjalanan, dia bertemu dengan Reksa Karya, sahabatnya. Lalu, Surya menceritakan tentang perintah pangeran. Ia juga menyampaikan kejengkelannya karena hanya diberi pesangon seringgit. Reksa Karya menanggapi dengan senyuman. Kalau saya yang disuruh,
Tanpa ongkos pun saya jalankan karena perintah atasan, kata Reksakarya. Mendengar perkataan Reksakarya, timbul akal Surya Menggala. Lalu ia menyuruh Reksakarya untuk mengantar surat itu ke Demang Wonogiri. Uang jajan yang seringgit itu dibagi 2. Reksakarya segera berangkat. Tugas dari pangeran itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya, pikir Reksakarya. Ia tidak terpikir soal hadiah. Sampai Wonogiri, Reksakarya disambut dengan hangat oleh keluarga Demang Wonogiri. Lalu disajikan makanan dan minum yang enak. Maklum dia utusan pangeran. Keberuntungan memang di tangan Reksakarya. Perintah yang diberikan pangeran kepada Demang Wonogiri agar menikahkan pembawa surat itu dengan putrinya. Maka Pak Demang menikahkan putrinya dengan Reksakarya. Kabar pernikahan Reksakarya dengan putri Demang Wonogiri sampai kepada pangeran. Padahal semula yang diutus pangeran ke Wonogiri adalah Surya Menggala. Pangeran menyimpulkan bahwa Suramenggala tidak mematuhi perintahnya. Ia melimpahkan tugas kepada orang lain tanpa sepengetahuan pangeran. Suramenggala terkejut mendengar kabar pernikahan Reksakarya dengan putri Demang Wonogiri. Ia menyadari kesalahannya, tetapi tak ada gunanya menyesali apa yang terjadi. Pangeran masih berusaha menolong Suramenggala. Maka Suramenggala dipanggil lagi oleh pangeran. Suramenggala diberi sebuah semangka supaya dibawa pulang dan dimakan di rumah. Dalam perjalanan pulang, Suramenggala bertemu dengan seorang perempuan tua kenalannya. Sura menawarkan buah semangka kepada perempuan itu. Perempuan itu membeli semangkanya seharga 15 sen. Sura senang sekali. Uang penjualan semangka dibelikan tembakau, gula dan kopi. Sura pulang dengan sukacita. Wanita tua itu pun segera pulang. Ia merasa haus lalu dibelahnya semangka itu. Ia sangat terkejut. Semangka tadi berisi emas permata yang mahal harganya. Janda tua tadi lalu dikenal kaya mendadak karena membeli semangka dari Suramenggala. Untuk kedua kalinya Suramenggala harus menyesali nasibnya. Dia benar-benar menyesal. Suramenggala sedang menyesali nasibnya, didatangi utusan pangeran. Utusan itu membawa surat yang harus disampaikannya kepada Temenggung. Suramenggala segera menerima surat itu. Dia memanfaatkan kesempatan yang ketiga kalinya ini. Siapa tahu ia akan dijadikan menantu Temenggung. Begitu pikirnya. Setelah sampai di Katumenggungan, surat itu dibaca keras-keras oleh Tumenggung. Tuan Tumenggung, yang membawa surat ini sudah 2 kali melanggar perintahku. Sebab itu masukkan dia ke dalam penjara selama 2 bulan. Untuk ketiga kalinya, Suramenggala benar-benar merasa sial. Sangat menyesal, tapi sudah tak berguna lagi. Karya Visudati dan Sujiati tahun 2002. Tulisannya, Waalaikumsalam Mbak Ermi. Tulisannya kurang ke kanan ya. Maaf. Seperti ini Mbak Ermi? Sudah? Oke. Nah, tadi teman-teman sudah menyimak cerita rakyat tentang Suramenggala. Jadi Suramenggala ini adalah seseorang yang sangat malas sekali, ya, dan hidupnya selalu tertimpa kesialan. Makanya pangeran ingin membantunya, tetapi secara diam-diam. Pertama, pangeran menyuruhnya untuk menyampaikan surat ke Demang Wonogiri, tetapi dia menyerahkan surat tersebut kepada temannya, sahabatnya bernama Reksakarya,
ya, dan akhirnya Reksakarya disambut oleh Demang Wonogiri dan dinikahkan dengan putrinya. Oke. Nah, yang kedua, ketika pangeran memberikan semangka kepada Suramenggala untuk dibawanya pulang dan dimakan di rumah, tetapi dia menjualnya di tengah jalan kepada seorang janda, ya. Dan janda tersebut menemukan banyak permata dan emas dalam semangka tersebut. Karena menyesali nasibnya, akhirnya eh Suramenggala ini merenung, dan ketika merenung datanglah utusan pangeran dan menyuruhnya memberikan surat kepada Tumenggung. Nah, ketika surat itu sampai kepada Tumenggung, ternyata surat itu berisi bahwa Suramenggala telah melanggar perintah pangeran 2 kali dan harus dimasukkan ke dalam penjara 2 bulan. Nah, itu ringkasan dari ceritanya. Mari kita coba jawab pertanyaan, ya. Pertanyaan ini berdasarkan cerita rakyat tadi. Yang pertama, ya, siapa nama tokoh utama dalam cerita Suramenggala? Tokoh utama berarti orang yang memerankan peran utama dalam cerita tersebut. Apakah Suramenggala, pangeran, Reksakarya, Tumenggung, apa Demang Wonogiri? Siapa pemain utamanya? Oke. Pinter semua ya, Suramenggala. Oke. Dari daerah manakah asal cerita Suramenggala? Dari mana kira-kira? Ada Demang Wonogiri, ada Tumenggung, itu Demak. Mbak Mariam Wonogiri, Mbak Hermi Demak. Oke. Yang lain bagaimana? Oke. Ya, daerah Wonogiri ya, karena tadi kan dijelaskan bahwa kerajaan dengan jarak Wonogiri itu ya jauh tapi tidak terlalu jauh ya. Jadi cerita ini berasal dari daerah Wonogiri. Nah, yang ketiga, sebutkan perilaku Suramenggala yang menyebabkan hidupnya menderita. Perilakunya bagaimana? Tadi Suramenggala itu dia perilakunya seperti apa tadi teman-teman? Pemalas dan suka membantah, Mbak Mariam. Jadi apa yang menyebabkan dianya selalu mendapat kesialan? Oke. Ya. Oke, karena dia memiliki sifat pemalas ya. Karena sifatnya pemalas. Oke, yang keempat, siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis atau tokoh baik dalam cerita? Siapa? Protagonis, orang yang baik dalam cerita siapa? Pangeran. Oke. Oke, tepat sekali. Antagonisnya, siapa antagonis di dalam cerita? Tokoh jahatnya? Oke, Suramenggala. Nah, Tritagonis itu tokoh tambahan. Jadi dia tidak memihak ya. Kalau Tritagonis tokoh tambahan ini tidak memihak kepada tokoh protagonis atau tokoh baik ataupun memihak pada tokoh antagonis ya. Jadi dia sebagai penengah ya. Tokoh Tritagonisnya di sini siapa saja? Tokoh tambahannya selain Suramenggala dan Pangeran tadi ya, ada Demang Wonogiri, ada itu tadi Surya Reksa, terus ada Tumenggung ya, dan juga ada tadi ibu janda tuanya tadi ya. Oke.
Nomor 5, mengapa Suramenggala selalu sial teman-teman tadi? Karena apa? Kok malah ke kiri? Nggak ada yang menggeser, Mbak. Coba saya geser lagi. Nah, gimana Mbak Ermi sekarang? Oke, karena Suramenggala tadi ya memiliki perilaku dan sifat pemalas. Oke. Nah, setelah ini ya teman-teman, ini kan kita sudah tahu isi ceritanya seperti apa, alurnya. Jadi alur ceritanya, kronologi ceritanya itu seperti apa, tokoh-tokohnya, watak tokohnya, perwatakannya kita sudah tahu melalui penjawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita akan belajar menjelaskan pesan cerita. Jadi, pesan cerita di sini itu adalah nilai-nilai moral ya yang bisa kita petik atau kita contoh dari cerita tersebut. Oke. Oke, Mas Tri ini godain Mbak Hermi aja. Nah, di sini dalam mencari ini menentukan nilai-nilai cerita atau pesan cerita yang bisa kita petik ya. Ini ada 5 langkah yang harus kita lakukan ya. Suara diskon. Maksudnya diskon gimana Mbak? Suaranya hilang muncul? Apa besar kecil Mbak? Mbak Aska? Untuk teman-teman yang lain suara saya bagaimana? Walah kok dangdutan ini kata Mbak Ermi. Bagaimana suaranya? Oke ya Mbak Aska ya. Udah oke, berarti saya lanjutkan ya. Oke, yang pertama untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan atau menentukan nilai-nilai moral atau pesan cerita yang dapat kita petik atau kita contoh. Itu yang pertama itu kita baca kembali cerita tadi. Oh, putus nyambung ya. Mungkin dari sinyalnya kali Mas. Coba saya logout sebentar ya. Oke, ini baru loading. Tunggu sebentar. Oke, gimana teman-teman sekarang? Suaranya masih diskoan? Apa dangdutan? Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, yang pertama, langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pesan cerita, itu pertama itu kita baca kembali cerita tersebut. Tadi kita sudah ini apa? Baca cerita Suramenggala, jadi kita baca lagi ceritanya. Nah, yang kedua, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi tadi kita sudah tahu ya tokohnya siapa saja, ada Suramenggala, ada Pangeran, ada Demang Wonogiri, ada Surya Reksa, ya. Reksa Surya apa Surya Reksa tadi saya lupa. Dan lain sebagainya. Ketiga, yang harus kita lakukan yaitu sebutkan sifat-sifatnya. Jadi kita ambil saja contoh Pangeran. Jadi sifatnya itu baik hati, ya, bijaksana, suka menolong ya, dia selalu menolong itu Suramenggala walaupun dia sangat pemalas tetapi Pangeran itu selalu menolong Suramenggala dan dia
tidak putus asa. Jadi walaupun Surah Menggala itu selalu ini mengecewakannya ya, tapi dia selalu terus membantu ya. Ya. Nah, terus temukan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi gini, jadi pangeran tadi dia memiliki sifat suka menolong, ya, suka menolong, bijaksana. Berarti apa yang ingin disampaikan kepada pembaca? Berarti kita seperti tadi, pangeran dia menolong berkali-kali Surah Menggala, tetapi selalu dikecewakan, tapi tetap menolong lagi sampai akhirnya pangeran memberikan perintah kepada Tumenggung untuk menghukum Surah Menggala ya. Jadi intinya kita boleh membantu orang lain ya, tetapi jika orang tersebut tidak bisa menjaga amanah yang kita berikan, kita juga perlu memberikannya pelajaran seperti itu. Nah, seperti kita ambil tokoh Surah Menggala. Nah, Surah Menggala sifatnya pemalas ya. Dia tidak amanah atau tidak bertanggung jawab. Jadi, pesan yang bisa kita sampaikan kepada pembaca, jangan menjadi orang yang malas jika tidak ingin hidupnya sial. Seperti itu. Jangan jadi kita harus menjaga tanggung jawab dan amanah yang diberikan ke orang lain. Nah, itu bisa berupa pesan-pesan yang kita ambil dari cerita tadi, Surah Menggala. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman untuk cerita rakyat, untuk mendapatkan pesan cerita? Kalau tidak ada, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana menulis surat baik resmi maupun tidak resmi. Surat resmi itu seperti surat dinas ya, yang dikeluarkan dari kantor, ataupun juga surat lamaran pekerjaan, itu termasuk surat resmi. Dan surat pribadi atau tidak resmi itu contohnya seperti surat kita kirimkan kepada teman. Ya, kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Oke, Mbak, sudah tidak ada yang mengirim surat ya antar teman ya. Sekarang sudah gampang sekali, bisa lewat chatting, SMS atau email. Oke, tetapi teman-teman tetap harus belajar bagaimana cara membuat surat yang baik dan benar sesuai dengan format bahasa Indonesia ya, yang baik. Oke, yang pertama di bagian pojok kanan ini ada tempat penulisan surat dan juga tanggal penulisannya. Jadi kalau teman-teman lagi ada di Taiwan ya, berarti ditulis di sini Taiwan. Ya, seperti saya sedang ada di Jepara, jadi saya akan menulis tempat penulisan suratnya itu di Jepara karena saya nulisnya di Jepara dan ini adalah tanggal penulisannya. Ya. Kemudian di bawahnya tidak sejajar ya, di bawahnya itu adalah kepada siapa tujuan kita menulis surat ya. Jadi tidak boleh kalau dulu ada yang menulis kepada yang terhormat, kepada YTH, itu tidak boleh. Jadi harus pilih satu. Kalau sudah pilih kepada, berarti tidak perlu menggunakan YTH atau yang terhormat. Kalau memakai yang terhormat tidak perlu menggunakan kepada, jadi harus menggunakan salah satu. Ya, ini kita pakai yang terhormat. Terus di sini ada titik, ya, YTH. Terus kemudian ini adalah kepada siapa tujuan surat kita. Ya, ini manajer personalia PT Pancakarsa.
Ya, kalau mau ditunjukkan kepada teman berarti tulis nama teman kalian yang akan diberi surat. Oke. Kemudian yang perlu diingat terus di sini tempat di mana orang yang kita tuju surat. Ya. Untuk di ya di sini D-nya ini pakai huruf kecil. Tidak boleh pakai kapital, ya. Terus baru diberi titik. Ini penting, ya. Ini perlu diperhatikan. D-nya ini harus kecil. Jadi tidak boleh seperti ini. Kadang kalau kebiasaan orang-orang seperti ini, teman-teman. Di sini sudah kepada, terus YTH titik bawahnya, contohnya manajer, ini personalia, terus di sini D-nya ini kapital, maaf, di Padang, titik. Nah, yang seperti ini itu salah. Jadi pilih salah satu, ya. Dan ini itu harus menggunakan D kecil, D-nya. Yang betul itu seperti ini, ya. Bisa membedakan ya teman-teman ya. Setelah itu boleh ditulis menjorok, boleh juga lurus di sini. Jika nanti ditulis menjorok, tidak perlu diberi 1 kali enter kalau kita menggunakan ketikan, ya. Tapi kalau ditulis lurus di sini lurus semua, itu harus diberi enter. Kalau ketikan itu berarti diberi 1 kali enter, ya. Nah, contohnya ini, setelah membaca iklan Bapak, ini sudah masuk ke dalam pembukaan surat, ya. Setelah membaca iklan Bapak di harian Kompas tanggal 25 Maret 2004, saya merasa tertarik untuk bergabung berkarya pada PT Pancakarsa. Oleh karena itu, saya mengajukan lamaran untuk diterima bekerja di perusahaan Bapak. Titik. Nah, terus dia masuk ke menjorok lagi, paragraf kedua. Saya memenuhi segala persyaratan yang Bapak harapkan. Saya bisa berbahasa Inggris, mengoperasikan komputer. Saya juga rajin, bertanggung jawab, dan jujur. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Demikianlah permohonan saya. Atas tanggapan dan perhatian Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, di sini ini adalah pembukaan surat. Ya. Jadi di sini dalam pembukaan, kalau ini contohnya adalah surat lamaran pekerjaan ya teman-teman ya. Itu kita harus mencantumkan dari mana kita mendapatkan informasi bahwa perusahaan tersebut membuka lamaran pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan. Ya. Situ. Nah, terus kemudian dalam isi kita menceritakan biodata kita secara singkat, seperti apa kita. Ya, dalam menulis isi usahakan menggunakan kata yang menarik supaya perusahaan tersebut ya tertarik untuk melihat data pribadi kalian, ya. Jadi seperti di sini, saya bisa berbahasa Inggris, mengoperasikan komputer. Berarti kan dari situ kalau seandainya kita bagian personalia, ya perusahaan, kita akan tertarik. Oh, orangnya berarti kompeten sekali, bertalenta ya. Terus dia juga rajin, bertanggung jawab. Nah akhirnya karena kita memberikan ini deskripsi diri kita yang menarik, sehingga bagian personalitas tadi tertarik untuk melihat biodata kita secara detail, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah penutup. Jadi dalam penutup ini demikianlah permohonan saya, ini ditutup dan dia juga mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ya teman-teman, ya,
Atas tanggapan dan perhatian Bapak, ini sudah betul. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini tidak sesuai dengan EYD. Ini tidak boleh menggunakan kata banyak. Ya. Yang tepat adalah atas tanggapan dan perhatian Bapak. Jadi kadang kalau atas tanggapan dan perhatiannya itu juga tidak boleh, ya. Dalam menulis surat resmi itu tidak diperbolehkan. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi terkadang kalau kita terbiasa gini ya, atas perhatiannya saya mengucapkan, maaf ini terlalu bablas, saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke, titik. Seperti itu contohnya teman-teman ya. Itu tidak boleh. Penggunaannya di sini tidak boleh. Jadi di sini kata sapaannya harus kita ganti. Entah menggunakan Bapak, Ibu, saudara, saudari, Anda. Ya. Penggunaannya ini tidak boleh dan banyak ini tidak boleh juga. Yang sesuai dengan EYD, penulisan surat resmi ya. Terus di sini hormat saya, di sini menunjukkan saya, di sini kan ada bahasa saya. Jadi saya itu siapa? Nah, Awaludin berarti yang menulis surat itu adalah Awaludin. Oke. Ini untuk penulisan surat resmi. Nah, sekarang yang kedua, ini adalah contoh surat tidak resmi. Panjang sekali ya. Nah, sama di bagian kanan pojok atas nih ada Garut 23 Maret. Itu menunjukkan tempat penulisan dan tanggal penulisan surat. Ya. Terus kepada teman yang baik. Ini kepada siapa surat tersebut ditunjukkan. Oke. Nah, di sini langsung masuk ke dalam isinya. Ya, kalau dalam surat yang tidak resmi, teman-teman tidak memperhatikan pembukanya, isi dari paragraf pertama itu apa-apa, tidak harus, kalian bebas menuliskannya. Tetapi biasanya di paragraf pertama pasti diawali dengan sapaan, ya, atau salam. Boleh menggunakan halo apa kabar, atau mungkin selamat siang, atau assalamualaikum dan lain sebagainya. Ya, sini kemudian dia menulis untuk penutupnya. Nah, cukup sekian dulu surat saya. Salam saya buat keluarga. Jadi dia penggunaan bahasanya ringan, ya, ringan, berbeda sekali dengan surat resmi. Dan wassalam, Rini Kadarusman. Ya. Penulisannya pun juga tidak rapi. Seperti tadi kan hormat saya Ameludin atau siapa tadi ya. Oke, bisa membedakan teman-teman untuk surat ini, surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi untuk teman? Bisa ya. Jadi perlu diperhatikan tadi untuk ucapan terima kasih dan penggunaannya itu tadi. Itu kalau untuk surat yang sifatnya ini agak resmi itu tidak diperbolehkan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman untuk surat? Kalau untuk surat kedinasan itu formatnya beda lagi. Kalau untuk kedinasan hampir sama. Jadi di pojok sini ya. Jadi ini lembar kertas ya. Di pojok sini itu ada tanggal pembuatan dan tempat ya. Di sini juga sama, kepada siapa kita menunjukkan suratnya. Ya. Setelah itu di sini ditulis perihal lampiran seperti itu, nomor suratnya juga. Nah, baru dengan hormat
ya. Terus pembukanya, tujuan apa kita mau menulis surat, ya. Ini isinya juga dan juga penutupnya. Baru dengan hormat siapa penutupnya, siapa yang mengirimkan. Jadi intinya sama saja, dalam pembuatan surat ada tempat dan tanggal penulisannya, kepada siapa surat itu dikirim. Untuk pembukanya intinya sama, yaitu menunjukkan apa tujuan kita menulis surat, ya. Dan juga berisi salam-salam. Terus inti inti tadi kan kita menyampaikan apa tujuan kita. Hanya saya bertujuan untuk meminta dana sumbangan. Nah, isinya itu berupa, oh kalau dana sumbangan ini rinciannya ya digunakan untuk apa-apa-apa. Dan penutup berupa salam penutup dan juga ucapan terima kasih. Dan juga dengan hormat ini, ya, itu menunjukkan siapa yang menulis surat. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ini saya geser sedikit. Oke. Untuk surat, kalau tidak ada, kita akan belajar mengenai kalimat majemuk, ya. Oke, kalimat majemuk, ya teman-teman, ya, itu adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu rancangan sehingga mempunyai paling tidak dua predikat. Oke, mungkin teman-teman belum ini saya buatkan satu contoh kalimat, ya, sebagai gambaran mana subjek, mana predikat, dan mana objek, juga mana keterangan. Saya makan bakso di mangkok, saya makan bakso di teras sambil berdiri tadi pagi. Tengahin dikit Mbak, sebentar. Tadi pagi. Kalau ditengahin sedikit, nanti Mbak Herminya nggak bisa lihat. Gimana ini? Oke. Gimana Mbak Mariam? Oke tampilannya? Mbak Hermi? Oh, Mbak Hermi malah offline. Oke, Mbak Mariam? Oke. Ini Mas Ri. Oke. Ya, saya punya kalimat, saya makan bakso di teras sambil berdiri tadi pagi. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman, ya, waktu semester 1 itu kita sudah belajar tentang ini subjek, predikat, objek, ya, kalimat. Nah, ini saya ngulas sedikit. Saya ini sebagai subjek, di mana subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan, ya. Makan ini predikat, jadi dia sudah pasti berupa kata kerja. Predikat itu berupa kata kerja. Jadi kalau saya makan bakso, predikatnya adalah makan, kata kerjanya. Saya menyapu lantai. Oh, jangan saya menyapu lantai. Adik menyapu lantai. Ya, adik menyapu lantai. Nah, sekarang teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk yang ini, saya pengen tahu adik menyapu lantai. Kata kerjanya itu yang mana? Bisa dibantu dijawab lewat chat. Kata kerjanya yang mana? Mbak Hermi nggak ada gambarnya. Coba Mbak, di loadingkan lagi Mbak Hermi. Coba saya ganti, saya masuk lagi. Oke, tunggu sebentar ya Mbak Hermi, ya mungkin tadi Mbak Hermi baru logout, dia masuk, mungkin belum loading.
Oke, menyapu. Nah, kata kerjanya adalah menyapu. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Oke, kata kerjanya adalah menyapu dan menyapu ini sebagai predikatnya. Jadi predikat itu sebagai kata kerja. Ya, dia berupa bukan sebagai. Dia berupa kata kerja, maaf. Nah, kemudian saya lanjutkan ke sini. Bakso ini adalah objek. Objek adalah orang atau benda yang dikenai pekerjaan. Ya, yang dikenai pekerjaan. Di teras ini adalah keterangan tempat. Jadi kata keterangan itu banyak sekali. Teras ini adalah keterangan tempat. Di sekolah, ke rumah, terus ke toko, di jalan, ya. Itu pokoknya yang menunjukkan tempat itu merupakan keterangan tempat. Sambil berdiri ini merupakan keterangan cara. Jadi cara dia makan bakso itu berdiri. Jadi saya memotong cabai dengan pisau. Nah, dengan pisau ini menunjukkan alat seperti itu. Jadi keterangan ini banyak sekali. Nah, tadi pagi itu merupakan keterangan waktu. Ya, teman-teman ya. Nah, yang paling penting adalah subjek, predikat, objeknya. Jadi predikat itu berupa kata kerja. Jadi dalam kalimat majemuk ada 2 kata kerja, ya. Paling tidak ada 2 predikat atau kata kerja. Nah, kedua predikat ini tidak dapat dijadikan satu kesatuan. Oh, ini kita sudah diingatkan. Tinggal 5 menit waktunya. Oke. Tinggal 5 menit, saya lanjutkan sebentar ya. Jadi 2 kalimat predikat ini, kata kerja ini tidak bisa dijadikan satu, ya. Jadi di sini kalimat majemuk itu dapat dibedakan menjadi kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Ya. Kalau kalimat majemuk setara itu kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya itu dalam kalimat gabungan itu sederajat. Sedangkan kalau bertingkat itu hubungan kalimat satu dengan yang lain itu tidak sejajar atau bertingkat. Nah, di sini kita bisa lihat. Sekarang kita akan membahas kalimat majemuk bertingkat, ya, yang ditentukan dengan kata penghubung sesudah, sebelum, ketika, dan sementara. Oh, matematika ya Mas ya. Oke, boleh nanti ini. Oke, nanti saya ini carikan. Kalau matematika nanti kalau minta tambahan bagaimana kalau kita masuk lebih awal gitu. Karena soalnya kalau kita masuk jam ini 19.55 biasanya saya nambah 5 menit, jadinya saya extend 5 menit, jadi jam 9 kan nanti ada kelas yang mulai. Nah, kalau minta lebih panjang jadi kita nanti masuknya agak awal, jadi enggak 19.55, jadi mungkin 19.45, jangan 45 ya, 19.30, tidak apa-apa ya, nanti kita atur ya. Oke, 1 jam berarti 2 jam. Mulai dari jam 6. Wah, jam 6 saya belum maghrib, Mbak, di sini, Mbak. Nanti maghribnya gimana? Masa saya tinggal teman-teman belajar? Saya tinggal sholat. Oke. Ya, jadi ini untuk kalimat majemuk bertingkat, ya, kata hubungnya itu menggunakan sebelum, sesudah, ketika, sementara. Nah, akan kita lanjutkan belajarnya ya teman-teman ya minggu depan untuk contoh-contohnya, dan juga nanti saya akan beri ini seperti apa kalimat majemuk setara, jadi supaya teman-teman bisa membedakan antara yang bertingkat sama yang setara juga. Tapi karena ini berhubung waktunya,
Saya mohon maaf ya teman-teman, tadi di awal-awal sedikit ini terhandle karena saya ngupload materinya agak telat. Jadi saya mohon maklumnya buat teman-teman semua karena waktunya sudah berakhir ya. Kelasnya nanti mau akan digunakan kelas lain. Saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Untuk matematika nanti berarti kita ini ya mulai 19.30. Pokoknya saya di sini maghribnya sekarang agak mundur. Jadi nanti pokoknya saya selesai sholat maghrib kita masuk kelas ya. Untuk matematika supaya lebih ini lama jamnya. Oke. Sampai jumpa. Besok libur, besok ini berarti kita jumpa di Jumat malam ya. Jumat malam. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman ya. Tadi jangan lupa download kisi-kisinya. Untuk teman-teman KPA yang baru, nanti saya ada tugas setiap mapel buat tugas ini apa? Tugas mandiri setiap mata pelajaran ya untuk teman-teman yang baru saja. Oke, nanti insya Allah kalau tidak ada halangan besok saya upload di grup ya. Nanti saya berupa filenya berupa PDF ya. Oke. Waalaikumsalam Mbak. Sama-sama Mbak semuanya. Terima kasih teman-teman semua kehadirannya. Oke Mas Ri. Tidak apa-apa Mas Ri. Nanti bisa lihat ininya saja. Ini Mas Ri sama Mbak Mariam dari tadi.